Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak sekalian yang terkasih, hari ini Selasa 27 April 2021. Mari kita merenungkan bacaan Injil hari ini dari Yohanes bab 10 ayat 22 sampai dengan 30. Sesuatu yang terjadi dari dalam bacaan Injil ketika orang-orang Yahudi mengelilingi ada di sekitar Tuhan Yesus di Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, orang-orang Yahudi ini bertanya kepada Tuhan Yesus, ya. Suatu pertanyaan yang mendesak Tuhan Yesus. Siapakah Tuhan Yesus itu? Kok begitu lama dia itu menampilkan dirinya sebagai Mesias? Dengan kalimat demikian, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Sebuah pertanyaan, lalu Tuhan Yesus menjawab, kenapa? Dan kita bisa bertanya, kenapa kok orang-orang Yahudi bertanya demikian, ya? Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Orang-orang Yahudi ini menurut saya mereka salah tangkap, salah mengerti. Yesus itu dipandang sebagai Mesias politik yang membebaskan bangsa Yahudi dari penindasan, dari penjajahan. Dan Tuhan Yesus itu digambarkan sebagai Mesias yang siap sedia memimpin pemberontakan, katakanlah, membebaskan bangsa Yahudi dari penjajahan. Tapi bukan itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, ya. Pertama, mereka itu salah tangkap dan mereka itu kurang percaya. Bukan Mesias politik, tapi Mesias yang menghantar manusia yang percaya kepada Dia untuk mengalami keselamatan, untuk mengalami hidup yang kekal. Tapi di sini yang paling penting adalah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Yesus itu adalah gembala yang kita ikuti, kita nunut kepada Tuhan Yesus dan kita tetap menganggap diri kita ini sebagai domba-dombanya. Jangan menganggap diri kita ini sebagai orang yang hebat atau bahkan lebih hebat daripada Tuhan Yesus. Jangan. Tetap kita ini dengan segala rendah hati mengakui bahwa kita ini adalah domba-domba yang mengikuti Tuhan Yesus sebagai sang gembala yang baik. Kita mau setia mengikuti Tuhan Yesus sebagai gembala baik kita. Tuhan Yesus yang mau kita ikuti. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, saya pikir dalam mengikuti Tuhan Yesus, janganlah kita seperti orang-orang Yahudi yang kadangkala salah tangkap, salah mengerti siapakah itu Tuhan Yesus. Bagi saya begini, mari kita melihat Tuhan Yesus sebagai gembala, di mana kita domba-dombanya mengikuti Dia, karena dengan mengikuti Dia, kita akan sampai kepada keselamatan. Bahkan kita ini sebagai domba, ya, mari kita mendengarkan suaranya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Kita kerap mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana itu kita mendengarkan suara Tuhan? Ya, dengan membaca kitab suci kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yesus. Sehingga dalam hidup kita ini begitu kita bertanya, ada pertanyaan-pertanyaan mengenai hidup, kita tidak lagi mempertanyakan itu terus kepada Tuhan Yesus. Tuhan, bagaimana ini, kapan saya bisa sembuh? Kapan saya bisa hidup lebih baik daripada keadaan saya sekarang ini? Ekonomi saya morat-marit, bagaimana ini saya bisa mempunyai ekonomi yang lebih baik lagi? Tuhan, bagaimana ini dalam rumah tangga kami, suami, istri, kami sebagai suami, kami sebagai istri bisa saling mengasihi, kami sebagai orang tua bisa mengasihi anak. Ya, kita bisa saja bertanya demikian, ya. Tetapi saya pikir mari kita tetap melihat sebagai yang paling pokok, yang paling utama adalah
Tuhan Yesus adalah gembala kita yang mendengarkan suara-suara kita dan mengenal kita. Kalau kita katakanlah dalam rumah tangga mau tumbuh semangat cinta kasih, suami bisa mencintai istri, istri bisa mencintai suami, orang tua bisa mencintai anak. Di satu pihak memang benar kita meminta cinta, memohon kasih kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik mendengarkan permohonan kita. Karena dia mengenal kita, dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, yaitu cinta kasih dalam keluarga. Maka Tuhan itu saya pikir pasti memberikan cinta kasih kepada Anda yang menjalani hidup berumah tangga. Tetapi masalahnya, apakah yang Anda minta itu benar-benar Anda minta? Karena demikian, bisa saja Anda itu mempunyai keinginan, Tuhan, saya sebagai suami, jadikanlah saya orang yang bisa mencintai istri saya. Tetapi Anda di rumah tangga begitu kejam terhadap istri. Ringan tangan, suka memukul istri, suka maki-maki istri, atau sebaliknya. Istri suka ringan tangan, suka memaki-maki suami. Anda sebagai orang tua tidak menciptakan suasana damai. Ia bukan berarti Tuhan tidak mendengarkan suara Anda, permohonan Anda. Bukan berarti Tuhan tidak mengenal Anda. Tuhan mengenal Anda. Tetapi masalahnya itu, apakah Anda mau menerima suara dari Tuhan? Apakah Anda mengenal suara Tuhan? Apakah Anda mengikuti suara Tuhan? Suara Tuhan itu, kalau dalam rumah tangga terjadi seperti itu, ribut, cekcok, kekerasan, ya, caci maki, suara Tuhan itu kan mengatakan kamu harus hidup damai. Dan dengan mendengar suara Tuhan hidup damai, dan ketika Anda melakukan hidup damai penuh dengan kasih suami istri kepada anak, bukankah itu berarti Yesus adalah gembala baik yang memperhatikan kebutuhan kita, domba-dombanya? Masalahnya adalah apakah sikap hidup kita juga adalah menunjukkan orang-orang sebagai domba yang mengikuti Yesus sebagai gembala, dan kita ini sungguh mengenal, mengikuti Yesus, mendengarkan suara Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, Tuhan pasti sebagai gembala yang baik memperhatikan, mengerti kebutuhan, keperluan kita. Mari kita juga membuka diri kita kepada Tuhan sambil kita memperbaiki apa yang salah, apa yang keliru dalam kehidupan kita ini. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi kita sekalian. Amin.